Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bin abdillah wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sampai kita bisa menikmati jamuan-jamuan di bulan Ramadan hingga sampai hari ke-22 Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir bulan Ramadan, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun tergolong orang-orang yang muttaqin. Dan pada hari ke-22 ini termasuk kepada fase yang terakhir, Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir, yang mana di akhir bulan Ramadan seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah saum Ramadan itu dituntut untuk menyempurnakan dan mensucikannya, yaitu dengan menunaikan atau mengeluarkan zakat. Banyak kaum muslimin itu merasa bingung, zakat ini harus disalurkan kemana? Zakat ini harus dibagikan ke pihak mana? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi, sudah memberikan jawaban yang termuat dan termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyi innamas shadaqat lil fuqara, bahwa sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat as-shadaqah. Yang dimaksud dengan as-shadaqah di sini adalah zakat. Kenapa as-shadaqah di sini dimaknai zakat? Karena shadaqah itu ada dua. Yang pertama shadaqah yang wajib, yaitu zakat. Yang kedua adalah shadaqah yang sunnah. Dan as-shadaqah di sini diartikan sebagai shadaqah atau zakat yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, terutama pada akhir bulan Ramadan. Nah, yang pertama, asnaf yang pertama yang berhak untuk menerima zakat adalah lil fuqara. Apa yang dimaksud dengan fakir? Apa yang dimaksud dengan fuqara di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir di sini adalah orang yang hari ini itu bingung dia mau makan apa. Bahkan untuk esok hari ke depannya dia bingung mau makan apa. Karena apa? Tidak berkecukupan, tidak memiliki pekerjaan. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud fakir itu adalah ditambah dengan selain tidak berkemampuan, bahwa dia itu adalah sakit-sakitan. Seperti itu. Tapi kadang di Indonesia yang bikin bingung itu, fakir dengan miskin itu suka disamakan. Padahal itu adalah berbeda. Antara fakir dan miskin itu berbeda. Kemudian yang kedua, yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ini adalah walil masakin. Orang yang berhak menerima zakat yang kedua itu adalah orang yang miskin. Orang yang miskin itu yang seperti gimana? Dia itu memiliki pekerjaan, dia itu memiliki ijazah, gitu ya. Tapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak memenuhi untuk kebutuhan pokoknya. Penghasilannya minimalnya misalnya 2 juta, ternyata kebutuhannya 2 juta pas-pasan. Ini untuk memenuhi kebutuhan pokok. Maka orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Atau bahkan kurang, dari gaji 2 juta, pengeluarannya melebihi dari gajinya. Ini untuk kebutuhan pokok. Maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ini adalah wal-amilin. Wal-amilina 'alaiha. Apa yang dimaksud dengan wal-amilina 'alaiha? Yaitu lembaga atau orang, individu yang membantu mengelola, mengolah, membagikan, menyalurkan zakat. Maka orang ini berhak untuk menerima zakat. Tapi ingat, jatahnya, haknya hanya sampai 1/8. Tidak boleh melebihi dari 1/8. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum.
Yang disebut dengan wal mu'allafati qulubuhum di sini adalah mu'allaf. Yang dimaksud mu'allaf di sini yaitu orang yang sudah lama mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Walaupun sudah 5 tahun dia menyatakan masuk Islam, tapi selama itu dia tidak terpandu dengan ajaran agama Islam. Tidak ada yang membimbing tentang ajaran agama Islam. Tidak tahu menahu tentang Islam. Yang penting dia itu masuk Islam saja. Maka orang ini masih dikategorikan mu'allaf. Tapi sebaliknya, ada orang yang sudah 5 tahun mempelajari Islam, bisa membaca Al-Quran, mengerti tentang ilmu syariah yang lainnya. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Maka yang seperti ini tidak dikategorikan mu'allaf. Kemudian asnaf yang selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, wafir riqab. Yang dimaksud riqab di sini, gitu kan, yaitu kalau dibahasakan di zaman kekinian, mungkin ini bisa disebut human trafficking, gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, hamba sahaya dan lain sebagainya, sebagaimana zaman dahulu. Tapi di zaman kekinian, kalau diterminologikan, mungkin ini bisa termasuk ke human trafficking, yang mana mereka itu adalah korban perjanjian dan dia harus denda, membayar dendanya berkali lipat misalnya, dan dia tidak mampu untuk mengembalikan itu, tidak mampu membayarnya, maka orang tersebut termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keenam, wal gharimin. Yang disebut wal gharimin di sini adalah orang yang terlilit hutang. Setelah terlilit hutang, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta bendanya semuanya habis, disita, didenda dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya dia itu adalah miliarder, banyak hartanya. Tapi setelah itu dia tidak mampu sedikit apapun. Maka yang seperti ini, termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali dalam ayatnya wa fi sabilillah. Yang ketujuh, asnaf yang ketujuh, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah fi sabilillah. Istilah dalam hadis fi sabilillah ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehabisan bekal, maka yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Pendapat yang kedua, ulama menyebutnya bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan keagamaan itu adalah termasuk fi sabilillah. Misalnya seperti orang membangun masjid, orang mencetak Al-Quran, orang menulis atau menerbitkan buku-buku tentang keagamaan, gitu. Tapi kemudian dia itu kehabisan bekal untuk mengembangkan usaha di jalan Allah seperti itu. Maka ulama berpendapat, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa golongan seperti ini adalah berhak untuk menerima zakat. Tapi yang lebih kuat adalah yang pertama, yaitu yang dimaksud fi sabilillah, yaitu orang atau golongan yang berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, yang disebut golongan yang mendapatkan zakat, yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yang mana ulama menyebutkan bahwa Ibnu Sabil di sini adalah orang yang sedang melakukan bepergian. Kemudian di tengah perjalanan dia itu kehabisan bekal. Atau orang ini misalnya mengadakan perjalanan yang tentunya perjalanannya bukan untuk maksiat kepada Allah. Kemudian di tengah perjalanan dia ketemu dengan quta'ut thariq atau disebut begal. Seluruh perbekalannya habis, ludes diambil sama begal tersebut. Maka dia itu mau melanjutkan perjalanan tidak mampu. Mau memutar balik untuk kembali ke kampung halamannya tidak mampu juga karena perbekalannya sudah habis.
maka orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Nah, pemirsa yang budiman, itulah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, menginformasikan solusi yang terbaik kepada kita selaku umat Islam, terutama di penghujung bulan Ramadan nanti, ketika kita hendak mengeluarkan zakat, tidak usah bingung lagi. 8 asnaf yang sudah Allah jabarkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Semoga ini bisa menjadi iktibar kepada kita dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ini. Baik, fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.